Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amira TV, saat ini kami berada di Hotel Grand Elite Kota Pekanbaru, di mana akan diselenggarakan Rakernas IKAS Mansa 2023. Serangkaian acara sudah dipersiapkan untuk bisa kita ikuti, dan di belakang saya juga sudah terlihat banyak sekali peserta yang sudah hadir. Di Rakernas IKAS Mansa 2023 ini juga nanti akan dihadiri oleh PLT Gubernur Riau, Bapak Edi Natar Nasution, dan juga PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Muflihun. Baik pemirsa Amira TV, segera saja kita ikuti serangkaian acara Rakernas IKAS Mansa 2023. Rakernas IKAS Mansa 2023 yang digelar pada tanggal 18 November 2023 berjalan sukses. Kegiatan ini berlangsung di Grand Elite Hotel Pekanbaru. Dimulai dari registrasi peserta, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu himne IKAS Mansa Jaya, dan serangkaian acara lainnya. Doa yang akan dipandu oleh Abang Amri, merupakan juga alumni dari Angkatan 84. Kepada Bang Amri, disilakan. Ila ratan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali rasulillah ajma'in wa li kafatil anbiya wal mursalin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa bil khusus saudara kita seluruh alumni SMA 1 yang telah berpulang ke rahmatullah, wa bil khusus saudara kita Haji Herman Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وخلد الصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. IKAS Mansa! IKAS Mansa! IKAS Mansa! Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 200 peserta hadir dalam Rakernas IKAS Mansa 2023 dari berbagai angkatan. Rakernas ini juga dihadiri oleh PLT Gubernur Riau Edi Natar Nasution dan PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun serta Ketua Umum IKAS Mansa Arsadianto Rahman.
Sambutan dari Ketua Panitia Eva Nora mengatakan, Rakernas ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja selama periode 2020-2023, menyusun perencanaan hingga akhir periode, dan juga pembahasan reuni akbar yang akan digelar pada tanggal 12 dan 13 Januari 2024. Eva juga berharap seluruh pengurus serius mengikuti kegiatan ini agar dapat mengembangkan program kerja yang kreatif. Bang Edi, Bang Anto, serta bapak kakak-kakak sekalian, Rakernas ini adalah amanat dari anggaran dasar kita. Dalam pasal 44 disebutkan minimal 1 kali dalam 1 periode pengurus itu wajib melakukan Rakernas. Dan Rakernas kali ini juga bertujuan akan mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan pengurus sebelumnya dan juga apa-apa yang akan dilakukan pengurus untuk 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah hari ini Bang, kami laporkan bahwa cukup ramai Bang. Ada 141 dari masing-masing angkatan. Angkatan kita itu sebenarnya dari 57, tapi yang hadir pada hari ini terhitung, kalau saya dapat laporan dari panitia itu dari angkatan 60 sampai 2023. 141 yang hadir ini adalah di luar pengurus yang berjumlah lebih kurang 60. Jadi kalau kita hitung hari ini 200 lebih yang hadir. Kita beri aplaus semua atas semangatnya kita. Itu angkatannya terdiri dari 1 angkatan itu 4 orang dan ada 5 organisasi sayap yang hadir pada hari ini, serta ada 2 wilayah IKAS Mansa, yaitu IKAS Mansa DKI Jakarta. Hadir 2 orang pada hari ini, terima kasih Pedi dan Dirga. Yang satu lagi dari IKAS Mansa Sumut, Sumatera Utara. Hadir ya, tadinya Sumbar juga akan, Sumbar ya, Kepri juga akan menyatakan hadir, tapi sampai saat ini mungkin ada kendala, ya tidak dapat hadir. Oleh karena itu nanti ada juga momennya bahwa masing-masing bidang yang dalam kepengurusan ini, yang kemarin juga ada pengurusan baru, itu akan menyampaikan rencana kegiatannya yang akan datang. Semua nanti akan teratur dalam jadwalnya masing-masing. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini juga Bang Edi, kami juga akan berencana mengadakan reuni akbar Bang. Reuni akbar yang akan kita laksanakan insya Allah Januari 2024 akan datang. Nanti juga akan dalam agenda nanti juga akan dipaparkan rencana reuni akbar itu Bang. Jadi hari ini kita berkumpul, bagaimana kita untuk bersilaturahmi, kita kemudian untuk bersatu, maju jaya seperti slogan kita, dan kita akan merencanakan agenda-agenda kita, kegiatan kita yang akan datang. Oleh karena itu kami berharap sebagai panitia, semoga abang-abang, kakak-kakak, adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini sampai terakhir. Insya Allah kalau dari jadwal 16.30 kita sudah selesai. Semoga kita semua bisa sama-sama mengikuti sampai akhir dari Rakernas ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sampaikan juga lagi dengan sebaik pantun. Teguh hati bersumpah setia, demi negeri tegak bermawar. Terima kasih dedikasi segenap panitia. Semoga Allah melimpahkan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah Negeri SMA Negeri 1 Wan Roswita dalam kata sambutannya mengajak untuk melakukan penggalangan dana pada salah satu siswa yang mengalami gagal ginjal yang dirujuk ke Jakarta untuk dilakukan transplantasi ginjal dengan ginjal ibunya sendiri. Wan Roswita juga menyampaikan prestasi-prestasi yang diraih Sekolah SMA Negeri 1, diantaranya di tahun 2021 dan 2022, Sekolah SMA Negeri 1 berdasarkan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, yang merupakan penilaian nasional peringkat Sekolah SMA Negeri 1 masuk dalam 1000 nasional. Di mana sekolah swasta dan negeri di Indonesia ada 23.000 sekolah.
Riau, khususnya Pekanbaru, untuk sekolah negeri yang masuk 1000 nasional adalah SMA Plus, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 2. Di tahun 2023, prestasi di O2SN cabang renang mendapatkan medali perak dan pada OSN di bidang astronomi mendapatkan medali perak, di mana sekolah SMA Negeri 1 mendapatkan reward dari pemerintah pusat dana sebesar 60 juta rupiah. Dan ketua kita juga tidak kalah pentingnya karena beliau juga pasti banyak jaringan-jaringan yang bisa beliau tembus untuk mungkin harapan-harapan yang kami akan sampaikan. Dan terutama kami pertama kali kami mohon maaf, ini Bu Wan setiap kalau dikasih kesempatan pasti keluhan-keluhan saja yang dia sampaikan. Tapi kalau bukan pada momen-momen seperti ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan, mungkin kondisi sekolah kita tidak tersampaikan. Jadi mohon izin PLT Gubernur, Ketua, dan kakak-kakak serta abang-abang dan semuanya kami sampaikan. Yang pertama mungkin ada hal, apakah ini himbauan atau ajakan kita bersama. Saat ini ada salah satu dari siswa kita kelas 10 sedang mengalami gagal ginjal. Hasil pemeriksaan dokter, ginjalnya mengkerut. Kelas 10. Saat ini dia sedang mengalami atau menjalani proses cuci darah dan diadakan rujukan ke Jakarta untuk dianjurkan melakukan pencakokan ginjal. Kebetulan hari ini beliau beserta orang tuanya, nah anak kita ini anak yatim, orang tuanya 1 tahun yang lalu baru meninggal. Pas dia di kelas 2, kelas 9 atau kelas 3 SMP, tak berapa lama mau masuk SMA orang tuanya meninggal, yang bapak. Jadi sekarang beliau ditangani oleh ibunya. Dan ibunya adalah seorang pegawai swasta yang karena dalam lebih kurang 6 bulan ini mengurus anaknya, sudah dapat sinyal pula dari perusahaannya mungkin untuk dirumahkan karena bekerjanya tidak begitu aktif karena mengurus anak. Nah, mohon maaf, apakah salah saya di sini menyampaikan kalau seandainya hasil rujukan ke Jakarta yang berangkat pada hari ini mengatakan beliau harus melakukan transplantasi ginjal, mungkin tidak ada salahnya kita menggalang dana untuk anak kita yang bernama Yuna ini. Ginjal yang akan ditransplantasi ini adalah ginjal dari ibunya sendiri. Nah, ini yang akan dilakukan. Jadi ibunya akan berkorban, sebelah ginjalnya akan dia berikan kepada anaknya. Mohon maaf Pak PLT kalau ini lancang saya sampaikan. Juga Ketua, ini juga akan kami sampaikan ke Rakernas ini, mudah-mudahan ini menjadi agenda pembicaraan kita ke depannya. Kemudian kami juga akan menyampaikan untuk setakat ini prestasi dulu, nanti baru permintaan-permintaan. Alhamdulillah di tahun 21 dan 22 peringkat sekolah kita berdasarkan hasil UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, yang merupakan salah satu penilaian secara nasional peringkat sekolah dimulai tahun 21-22 itu alhamdulillah sekolah kita tetap berada dalam 1000 besar nasional, di mana sekolah yang swasta dan negeri di Indonesia ini lebih kurang 23.000. Jadi kita tetap berada di posisi 1000 dan di tahun 22 ini kita untuk di Riau dan terkhusus untuk kota Pekanbaru yang berada di posisi 1000 itu untuk sekolah negeri di kota Pekanbaru hanya 3. SMA Plus, SMA 1, dan SMA 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tingkat FLS2N, O2SN dan segala macamnya itu kita masih posisi di anak-anak kita masih masuk ke tingkat nasional. Dan di tahun 23 ini anak kita di O2SN cabang renang mendapat medali perak
OSN Olimpiade juga di bidang astronomi kita mendapat medali perak. Dampaknya apa? Sekolah kita mendapat reward dari pemerintah pusat, yaitu berupa dana sebesar 60 juta rupiah untuk tahun 2023 ini. Hanya itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sudah menyita waktu dan pikiran kita semua, lebih kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum IKAS Mansa Arsadianto Rahman yang merupakan alumni Angkatan 79 dalam kata sambutannya mengatakan bahwa selama 2 tahun kegiatan IKAS Mansa vakum karena COVID-19 kecuali kegiatan sosial, sehingga berharap pada pengurus agar program yang direncanakan berjalan lancar dan sukses. Yang saya banggakan, saya hormati para peserta Rakernas ini dari setiap angkatan, ketua-ketua angkatan, dan ada beberapa pengurus dan ketua-ketua Orkom, juga ada dari wilayah, saudara dari DKI dan dari Sumut. Ini dari DKI ini saudara Teddy, berdiri kan? Teddy, berdiri kan? Jadi kita perlu tadi kalau dari Jakarta kan, dari Sumut siapa tadi? Belum daftar, ya. Alhamdulillah kita di sini sudah melaksanakan Rakernas sampai yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Eva tadi sudah disampaikan apa tujuan kita dalam Rakernas ini adalah ada dituangkan dalam ADART dari organisasi kita ini. Karena organisasi kita ini adalah organisasi yang sudah terdaftar di Menkumham, yang ini tidak bisa dianggap sebagai organisasi paguyuban. Dan sebelum saya menyampaikan sedikit kata sambutan ini, karena kita baru sangat kehilangan dan sudah mendahului kita, Bung Herman Ghazali, Sekjen IKAS Mansa, yang ini adalah motor dari organisasi IKAS Mansa ini. Beliaulah yang sangat intens untuk mengumpulkan dan menjadi para alumni di seluruh dunia. Dan untuk itu kami dari pengurus telah bersama dari kepengurusan. Selamat datang PJ Wali Kota. Beliau ini angkatan berapa nih? Beliau angkatan berapa? 96. Nah, ini PJ Wali Kota, mudah-mudahan akan jadi Wali Kota yang definitif. Ya, kita juga mengharapkan gubernur kita juga dari Semansa, wali kota juga dari Semansa. Dan untuk itu kami dari kepengurusan telah bersama dan mengganti sekretaris jenderal itu saudara Prio. Silakan berdiri Prio nih. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang belum kenal nih Prio. Ini ya ini juga cukup aktif juga untuk mengurus IKAS Mansa, apalagi untuk mengumpulkan ibu-ibu, karena di sini yang ngumpul ibu-ibu Bang, jadi nggak ada yang untuk itu mudah-mudahan dalam Rakernas ini akan tertuang apa program kita selanjutnya, karena selama ini kita mengalami bencana itu adalah COVID-19, jadi kita 2 tahun vakum untuk dalam kegiatan, kecuali kegiatan sosial yang diadakan oleh teman-teman pengurus pada saat COVID. Nah, saya mengharapkan dari Rakernas inilah ada satu program yang jelas yang untuk kemajuan daripada IKAS Mansa dan alma mater kita. Apa yang disampaikan Bu Roswita tadi, semoga SMA Negeri 1 ini mencapai ranking bukan di bawah 1000, di bawah 100, yang mengalahkan Dharma Yuda. Mudah-mudahan ya.
Itulah yang kita sampaikan dan saya terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan dengan suasana yang gembira karena mungkin ini karena kedinginan, AC juga cukup dingin. Dan mudah-mudahan rakernas ini bisa berjalan lancar dan kita lanjut kembali kebersamaan kita di IKS Mansa ini dalam waktu yang 2 tahun vakum ini. Itulah yang saya sampaikan. Saya mohon kepada Pak PLT untuk bersedia membuka rakernas ini, karena rakernas ini sengaja kami buat di Grand Elite ini supaya ada suatu kebanggaan buat kita, dan kami mohon Pak PLT untuk membuka ini. Terima kasih, dan untuk itu selamat berakernas. Sekali lagi saya mohon maaf, dan sebelum saya menutup ini, marilah kita bagikan yel-yel kebanggaan kita yang di ini yel-yel juga masih almarhum yang menciptakan ini. Satu Jaya Maju itu, Satu Maju Jaya itu adalah dari almarhum. Jadi kontribusi almarhum terhadap IKS Mansa ini cukup banyak dan banyak sekali. Tanpa beliau kita juga mungkin belum tahu sebesar ini. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkannya. Baiklah kita berikan dulu yel kita. IKS Mansa, IKS Mansa, IKS Mansa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Riau Edi Natar Nasution yang merupakan angkatan 80 mengapresiasi Rakernas IKAS Mansa 2023 ini dan menyambut baik kedatangan tamu Rakernas dari berbagai daerah, berharap Rakernas ini juga menjadi ajang silaturahmi, menghasilkan suatu rumusan program kerja dan kegiatan membangun organisasi dan daerah. Edi Natar Nasution juga berharap IKAS Mansa Pekanbaru dapat melanjutkan program kerja yang sudah berjalan selama periode 2020-2023 dan lebih ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan mengabdikan diri dalam masyarakat. Pimpinan Pusat IKAS Mansa Pekanbaru, Abangda Arsadianto Rahman, Bang Anto. Pertama tentu dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa hadir di tempat ini dalam satu rangkaian acara pembukaan Rapat Kerja Nasional IKAS Mansa Pekanbaru tahun 2023. Selama ini kalau saya lihat kenapa jembatan itu tidak bisa lolos, argumentasi yang dibangun itu sangat lemah. Kenapa sangat lemah saya katakan? Dengan alasan sekarang, kalau di hari-hari besar, apalagi ini nanti menjelang Natal dan Tahun Baru, itu roro itu antri sampai 10 kilo. Sehingga dengan alasan itu, kita menginginkan dibangunkan sebuah jembatan. Kalau saya bilang, analogi alasan yang disampaikan ini, sama dengan anak saya datang, ya, adik aus, minta uang, mau beli es, mintanya 5 juta. Jadi antara apa yang akan diberikan dengan nilai manfaat yang akan diberikan, ini tidak bisa terargumentasikan dengan baik. Makanya tadi saya katakan sama beliau, teman saya satu kelas kebetulan. Saya jelaskan, bagi saya, kalau itu ingin kita golkan, mari kita bersama-sama. Ada 5 alasan paling tidak yang bisa kita argumentasikan. Pertama, alasan historis. Kedua, alasan ekonomis. Ketiga, alasan strategis. Keempat, alasan kompromistis. Dan kelima, alasan logis. Kenapa dibilang alasan historis? Tahun 80 ketika saya meninggalkan Riau, tamat dari SMA, Riau ini masih baru ada 5 kabupaten dan 1 kota. Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Riau, tambah Kota Pekanbaru. Kemudian dalam perjalanannya berkembang. Kalau kita lihat historisnya, pada saat itu, Bengkalis ini adalah sebuah kabupaten yang paling luas, yang paling besar. Saya ingin menganalogikan Bengkalis ini, kalau saya anggap ini sebagai sebuah keluarga besar, ada ayah, ada ibu, ada beberapa orang anak.
Dalam perkembangannya, si anak paling tua dia katakan kepada ayahnya, ya, rasanya saya sudah dewasa sekarang. Tentu saya juga berkeinginan untuk mencari penghidupan sendiri yang layak. Lalu si ayah sebagai orang tua yang bertanggung jawab, dia akan mendorong anaknya itu. Pergilah nak, merantaulah kau. Pergilah anaknya merantau. Saat ini anaknya sudah menjadi rokan hilir. Adiknya datang, ya, abang ini sudah sukses. Saya juga pengen juga seperti abang. Kembali lagi ayahnya. Oke lah, silakan kau merantau. Pergilah anaknya nomor 2 merantau. Jadilah sekarang siak. Begitu juga selanjutnya, jadilah meranti, jadilah dumai. Hari ini adiknya yang bungsu juga ingin merantau juga. Duri ini. Terus bagaimana nasib si ayah? Nasib si ayah ini seperti apa? Tidak mungkin seorang ayah yang baik, walaupun anaknya sudah sukses, dia mengemis minta penghasilan kepada anaknya. Dia harus berpikir sendiri bagaimana melanjutkan penghidupan masa tuanya. Ini kira-kira analogi historisnya seperti itu. Bahkan kalau hari ini ada wacana, kalau nanti dikembangkan menjadi provinsi pesisir, terus ibu kotanya ada di Dumai, bagaimana kemelayuan kita terhadap orang tua gitu loh. Orang tua ini sudah ditinggalkan anak-anaknya, kemudian dia begitu sukses, dia kasihkan kepada orang lain. Ini secara historis kalau kita lihat, kita hadapkan kepada kehidupan Melayu kita, ini menurut saya tidak pada tempatnya. Yang perlu kita lakukan adalah secara historis, bagaimana orang tua ini didukung bersama-sama supaya penghidupan dia menjadi layak. Itulah sebabnya Pulau Bengkalis ini harus diberdayakan. Bagaimana cara memberdayakan Pulau Bengkalis ini? Taruh gula sebanyak-banyaknya supaya semut pada datang gitu loh. Tapi kalau kita katakan hanya dengan alasan logis tadi, bahwa di hari-hari besar, Roro ini antri sampai 10 kilo, dengan dasar itu kita minta dibangunkan jembatan yang nilainya mungkin sampai 7 triliun. Itu analoginya sama seperti tadi saya katakan. Anak saya minta beli es tapi dia minta uang 5 juta. Nggak masuk di akal. Tapi kalau kita bangun argumentasi seperti tadi, insya Allah. Kenapa? Dengan dibangunkannya nanti jembatan sepanjang 6,1 kilo, itu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang ada di Riau. Hari ini jembatan terpanjang itu ada di Suramadu, Surabaya Madura, yang panjangnya 5,3 kilo. Dengan panjangnya itu saja sudah menjadi objek wisata untuk orang datang ke sini melihat. Ada apa itu di Bengkalis? Begitu dia sampai di jembatan itu, dia dengar, oh di situ ada perkebunan terbesar, ada pusat penelitian, dia akan datang lagi ke sana. Perekonomian itu akan berjalan. Sehingga tidak ada kesan ketika kita minta jembatan itu seakan-akan kita hanya ingin mengakomodir orang dari pulau lain keluar. Dipikir di balik pemikiran itu, begitu kita minta jembatan, bukan keuntungan, bukan untuk diperuntukkan orang dari pulau keluar, tapi orang dari luar masuk ke pulau. Inilah yang harusnya kalau kita bangun secara bersama-sama argumentasi itu. Dan saya punya keyakinan, kalau argumentasi itu kita bangun secara bersama-sama, insya Allah, apalagi keniscayaan dengan situasi yang berkembang hari ini, tidak mungkin nanti Pulau Bengkalis itu kalau dia ingin berkembang menjadi sebuah provinsi pesisir, katakanlah mungkin demikian, di zaman siapapun nanti, itu kalau dengan alasan seperti itu, terus kemudian pusat kotanya berubah di Dumai, itu yang saya katakan tadi, bagaimana secara historisnya. Ini yang tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan pada saat di luar. Kemudian satu lagi kemarin juga, saya sedang berpikir sekarang, itu di tempat saya yang kebun saya itu tidak luas, hanya kurang lebih 1,2 hektar. Di situ saya menanam 2 komoditas, saya sedang mengkolaborasikan 3 wisata. Agrowisata, karena di sana ada perkebunan durian dan kelengkeng. Kemudian wisata kuliner, di sana orang nanti bisa duduk, minum, makan, ngopi. Kemudian satu lagi, wisata religi. Wisata religi ini yang saya ingin sampaikan kepada forum ini. Saya berpemikiran, saya ingin membangun di sana sebuah tahfiz Quran, yang jumlahnya tidak banyak. Dalam penerimaan tahun ini, anggaplah 7 calon. Tahun berikutnya 7, tahun berikutnya 7. Sehingga dalam 1 tahun itu hanya 21 maksimal. Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, saya sudah berdiskusi dengan Sekda, saya sudah berdiskusi dengan Danrem, dengan Danlana, dan Lanut, dan berbagai komponen.
Kemarin sudah kita bentuk satu yayasan, saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Mustafa Umar, Ustadz Mustafa Umar, dan berbagai komponen-komponen yang ada di Riau ini. Apa yang saya inginkan di sana? Saya ingin nanti ada sebuah tempat pendidikan Al-Quran yang saya bikin di sana lengkap seperti tempat pendidikan taruna yang ada di Magelang, seperti tempat pendidikan praja yang ada di IPDN. Ada tempat tidurnya, semua sudah lengkap di sana. Dan dia dicantolkan kepada salah satu SMA. Makanya nanti mungkin saya akan berdiskusi juga dengan Bu Wan Roswita. Anak yang 7 ini dicantolkan di SMA 1. Pagi dia kita antar sekolah berangkat pakai mobil, anak 7. Tetapi dia tercatat sebagai siswa SMA 1. Sampai dia sekolah, kemudian dia pulang, siang dijemput lagi, dia masuk ke asrama. Pada saat dia masuk ke sana, itu dia tesnya dilakukan dengan sangat ketat. Fisiknya, kesehatannya, akademisnya, psikologinya. Kemudian dia diwajibkan sudah memiliki hafalan 10 juz. Dalam 3 tahun diharapkan dia tetap mengikuti pendidikan di SMA 1, tetapi dilanjutkan dia di luar jam itu untuk menindaklanjuti tahfiz Qur'annya. Dalam 3 tahun saya berharap hafalan Al-Qur'annya menjadi 30 juz. Fisiknya terbina, kesehatannya terbina, psikologinya terbina. Saya sudah sampaikan kepada Danrem untuk dilanjutkan ke TNI Angkatan Darat dan Lanut TNI Angkatan Udara dan Lanal TNI Angkatan Laut. Apa yang menjadi harapan saya? Nanti pada saat tes, mereka kita ikutkan 3 di Akmil, 3 di AU, 3 di AL. 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, saya berharap akan lahir jenderal-jenderal dari bumi Riau ini yang hafal 30 juz Al-Quran. Ini yang saya harapkan. Mungkin bukan lagi zamannya saya. Dan ini pun saya hanya menuangkan sebuah gagasan. Siapapun nanti akan melanjutkan. Dan itu saya yakin belum pernah ada di Indonesia. Kalau ingin mendidik perwira, ada tempatnya di Magelang, ada tempatnya di Semarang, ada tempatnya di Jogja, ada tempatnya di Surabaya. Untuk mendidik seorang hafal Al-Quran, ada di Tapakur, ada di mana-mana, semua ada. Tetapi untuk mendidik dia menjadi seorang perwira, calon perwira, sekaligus hafal Al-Quran, saya harapkan nanti lahir dari Tenayan sana. Inilah yang saya sedang berikan satu harapan. Kakak-kakak, abang-abang, adik-adik sekalian, saya sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sebuah gagasan, karena memang forum inilah menurut saya yang tepat juga. Kemarin saya sudah menyampaikan ini juga di rekan-rekan media. Kemudian kemarin saya juga berkumpul sama Adinda Uun, seluruh bupati wali kota, duduk bersama-sama di tempat yang barusan saya bicarakan ini. Alhamdulillah tadi beliau katakan, Bang, respon kemarin dari para bupati wali kota itu bagus yang abang lakukan itu. Alhamdulillah kalau begitu. Karena kita perlu membangun semua komunikasi. Komunikasi itu juga saya robah kemarin caranya. Saya sampaikan, tidak langsung saya berikan undangan. Saya ketemu kemarin beliau-beliau itu pada saat pembukaan MTQ di Rengat. Saya datangi satu persatu, Pak Wati. Nanti berbual-bualingan lah kita bilang. Oh iyalah Pak, katanya. Tapi saya maunya awak datang, bukan diwakilkan, saya bilang. Iya saya datang, katanya. Dah semua, dah lengkap 12, saya kasih undangan. Datang. Kalau tidak kan, mungkin 2-3 orang datang. Tapi ini bisa datang semua. Alhamdulillah. Kita berbicara santai, berbicara, tetapi ada yang kita ingin sampaikan. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini, kita juga sekarang sedang melaksanakan rapat kerja nasional, manfaatkan forum ini untuk mendapatkan sebuah gagasan-gagasan, masukan-masukan, tadi juga sudah banyak disampaikan. Selain untuk ajang silaturahim bagi kita semua yang ada di sini, manfaatkan ini untuk bisa mendapatkan masukan-masukan yang berkualitas. Kita begitu banyak alumni SMA ini yang ada di luar, baik di lokal, nasional maupun di luar sana. Kita mempunyai orang-orang yang berpikir cerdas-cerdas juga banyak. Oleh karena itulah sayang ketika rapat kerja nasional ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Saya berharap forum ini nanti bisa melahirkan sebuah gagasan dan ide-ide yang bernas. Mudah-mudahan nanti akan lahir ide-ide baru sehingga untuk kemajuan IKAS bangsa ini ke depan. Saya kira mungkin ini yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Beli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional IKA Semansa Pekanbaru tahun 2023 secara resmi akan kita lanjutkan dengan pemukulan gong. Oke, terima kasih kepada Abang Edi Nathan Nasution yang sudah secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional IKA Semansa Pekanbaru tahun 2023. Harapannya dari ujung sebelah kiri sampai kanan, belakang kiri dan kanan menyebutkan yel-yel ini dengan penuh semangat. IKA Semansa! IKA Semansa! IKA Semansa! Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan ini juga terdengar lagu Selamat Ulang Tahun dari Zamrud sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum IKA Semansa Arsadianto Rahman yang berulang tahun pada tanggal 17 November 2023. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati, moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus IKA Semansa Angkatan 2019, 2021, dan 2023. Pernyataan pengukuhan disampaikan oleh Ketua Umum IKA Semansa Arsadianto Rahman dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar IKA Semansa Pekanbaru. Hari-hari bersedia dibuka sebagai pengurus angkatan 2019, 2021, 2022, 2023 IKA Semansa Pekanbaru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 18 November 2023, saya Ketua Umum IKA Semansa Pekanbaru mengumumkan pengurus angkatan 2019, 2021, 2022, 2023 Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru. Dalam kata sambutan dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengatakan tentang Kota Pekanbaru di tengah tantangan perkembangan zaman bahwa Pekanbaru saat ini belum baik-baik saja disebabkan berbagai situasi dan kondisi. Pertama, dikarenakan keuangan APBD sangat miris, tunda bayar 176 miliar rupiah.
Kedua, saat dilakukan audiensi kepada masyarakat, banyak masyarakat mengeluhkan tidak diayomi oleh pemerintah, masyarakat tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah, dan yang sudah tamat sekolah masih pengangguran. Ketiga, yang tinggal di kecamatan sulitnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun akan membuat beberapa program, diantaranya memberikan beasiswa anak yang tidak mampu dan berprestasi, serta dokter on-call 24 jam. Juga ada program UHC, Program Jaminan Pekanbaru Bertuah. Ini dilakukan sharing budget dengan Pemprov, di mana Pemko di angka 41 miliar rupiah dan bekerja sama dengan BPJS. Di mana masyarakat yang sakit cukup membawa KTP untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit akan diobati secara gratis. Dan masih banyak lagi program Pemko Pekanbaru yang akan diluncurkan kepada masyarakat. Usai sambutan dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun, dibuka juga sesi diskusi dengan 3 pertanyaan dari peserta. Kami hari ini pejabat wali kota terhitung 23 Mei 2022. Sampai hari ini, setahun lebih, kita mencoba mempelajari, mendalam tentunya di tiap-tiap OPD pengampu. Karena kepala OPD adalah perpanjangan tangan kepala daerah. Ya. Ternyata semuanya belum baik-baik saja. Itu mungkin beberapa program-program kita, ya termasuk ada UMKM. Ya. Saya selalu protes sama teman-teman di Dinas Koperasi. Ketika bicara UMKM, saya mau tanya, berapa UMKM Pekanbaru ini? Ternyata ada 25.000 UMKM. Saya pergi juga ke lapangan, saya tanya, saya audiensi sama pegiat UMKM. Saya tanyakan, Ibu jualan berapa per hari? Kadang 1 laku Pak, kadang 2. Besoknya kadang laku 1, 2. Kadang 3 hari libur, seminggu nggak dibeli orang. Karena dia hanya menggunakan via WA, medsos untuk menjual produk UMKM-nya. Alangkah mirisnya, pemerintah kota tidak menyiapkan wadah untuk menjual, mempromosikan UMKM masyarakat. Insya Allah tahun ini ya kita lagi rehat gedung. Itu di Jalan Arifin Ahmad. Itu gedung pusat sentra UMKM Kota Pekanbaru. Insya Allah Desember kita launching. Jadi Pemko menyiapkan juga wadah, ya, wadah untuk mempromosikan produk UMKM di Kota Pekanbaru ini, sehingga ini bisa kita bina. Ya, ini kondisinya. Ada muncul satu-satu, tapi belum terlalu populer, betul ya Bu? Karena belum ada pemerintah kota yang mempopulerkannya. Kita berharap ke depan. Ketika orang Pekanbaru ini udah tahu dia kulinernya ini, tahu dia sebenarnya ini yang belum muncul di Pekanbaru. Padahal kota ini kota yang cukup maju, berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Ini kondisi real Pekanbaru. Makanya kita bina UMKM ini ke depan, semakin banyak orang belanja, semakin tahu kita mana yang laku, itu dijadikan dia produk unggulan kota Pekanbaru. Inilah cara kita membina UMKM di Kota Pekanbaru ini. Halo kakak yang terhormati, satu lagi ya masalah Kota Pekanbaru ini harus kita sama-sama pelajari. Kita coba pergi ke daerah-daerah lain, ya, pergi ke kota-kota lainnya, mulai dari Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, kotanya semuanya punya alun-alun, betul ya? Ini sejarah, alun-alun ini filosofinya adalah tempat berkumpul, tempat bersilaturahmi, berinteraksi, berkomunikasi. Pekanbaru tidak punya alun-alun sampai hari ini. Ya. Makanya wajar kalau orang Tenayan ke kiri, orang Panam ke kanan, orang Rumbai ke atas, orang Pekanbaru kota ke bawah, itu wajar. Karena tidak ada wadah sarana kita untuk berinteraksi. Ya. Insyaallah doakan kami, tahun 2024 kita akan bangun alun-alun Kota Pekanbaru. Itu di bawah SIA 4. Pemko punya lahan 8 hektar. Kita manfaatkan lahan yang ada saja. Itu berbatasan langsung dengan Sungai Siak. 8 hektar ini kita buat alun-alun, kita timbun, kita buat jogging track di kiri kanannya, sentra UMKM, ada mimbar tempat beracara, mau tablik akbar besok namanya, mau konser namanya di sana, mau olahraga, sehingga besok orang Rumbai di sana main, Tenayan di sana main, Panam di sana main, akhirnya menjadi wadah interaksi masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga besok kita semakin menyatu masyarakat Kota Baru kita cintai ini. Ini mohon doanya.
Ya, nanti kami akan coba juga akan FGD-kan bersama akademisi, ya, termasuk nanti senior kita di Expo 1 ini kita undang, kita mau tahu kemana arah kita untuk alun-alun ini, sehingga besok satu persepsi yang sama, satu pandangan sama, bagaimana alun-alun ini menjadi sentra tempat berkumpulnya masyarakat Kota Pekanbaru. Kakak alun Alun mungkin itu gambaran Pekanbaru hari ini. Jadi saya nyatakan hari ini sama kita mungkin. Pekanbaru belum baik-baik saja. Bicara penyakit masyarakat hari ini, LGBT, ya, ini termasuk heboh di Pekanbaru. Siapa yang mau kita salahkan hari ini? Kami rapat Forkopimda, kami rapat sama kepala sekolah, kami rapat sama distrik. Ternyata hari ini belum ada orang yang bisa menunjuk dia si ani LGBT. Karena distrik yang sama, laki-laki sama laki-laki berjalan berdua, siapa yang bisa mengarasi dia LGBT? Tidak bisa. Perempuan sama perempuan juga tidak bisa kita judge dia sebagai LGBT. Maka saya buat ini kurikulum dasar di pendidikan. LGBT, sampah, itu kami masukkan di kurikulum dasar di tingkat PAUD, SD, dan SMP di dinas kami. Kenapa? Tanggung jawab orang tua itu berada ketika dia pulang sekolah sampai pagi dia bersekolah. Dia masuk sekolah pagi 7 sampai sore, itu tanggung jawab guru. Makanya guru sama orang tua itu turut menentukan tingkat LGBT di Kota Pekanbaru ini. Yang paling heboh sekali hari ini apa, Pak? Masalah sampah. Ya. Ini selalu saya urai. Bicara sampah, siapa yang disalahkan? Saya setiap hari Pak masuk WA itu kalau lebih ada 30-40 protes masalah sampah. Tidak ada satu rumah pun yang tidak bersumber sampah. Ya. Kita sudah buat aturan mainnya, buang sampah pada jam-jam yang tentukan, buang sampah pada tempatnya. Tapi sampai hari ini yang lebih mirisnya lagi Pak, ini budaya Melayu pakai jilbab, bawa motor, buang sampah sembarangan Pak. Pakai baju koko, pakai peci, naik motor buang sampah sembarangan. Ini banyak kita tangkap. Coba kita lihat di Eropa, baju seksi, bikini dan sebagainya. Tapi bicara perilaku hidup bersih, mereka lebih bersih daripada kita orang Melayu di Pekanbaru ini. Ya, terakhir ya, kami juga telah mengikrarkan bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan. Kenapa ini saya bilang penting, sangat penting sekali. Karena Pekanbaru ini adalah kota yang heterogen. Ya. Suku di sini ada 37 etnis di Pekanbaru ini. Tapi hari ini kita belum menyatu secara masif. Masih ada sedikit gonjang-ganjing, perbedaan suku ini masih muncul. Kita patenkan kemarin. Ketika kita di Pekanbaru ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita adalah orang Melayu Pekanbaru. Walaupun nenek kita di Aceh, walaupun kakek leluhur kita di Sumbar, leluhur kita itu di Papua. Ketika kita di Pekanbaru ini, kita adalah orang Melayu Pekanbaru. Punya hak yang sama di kota Pekanbaru ini. Sehingga besok tidak ada lagi yang namanya kita saling menggunjing di kota ini. Kita harus bahu-membahu. Coba lihat Bapak Ibu, abang-abang kakak. Ketika pemimpin Riau, Pekanbaru, DPRD dibully oleh oknum-oknum tertentu di medsos, kita belum pernah lihat kita dibela oleh masyarakat kita. Ya. Orang datang ke sini, baru datang dari luar kota ke Pekanbaru ini buat online, ya, media online, kerjanya membuli aja. Tapi yang kita herannya, tidak ada kita dibela oleh masyarakat kita sendiri. Ya. Inilah ya bentuk keapetisan kita Pekanbaru ini. Dan kita juga harus malu hari ini Pak. Ya. Kita harus malu hari ini abang-abang, kakak. Coba lihat di nasional sana. Coba lihat di nasional sana. Ada nggak orang Pekanbaru yang bisa duduk di salon 2, salon 1? Tidak punya Pak, abang. Ya. Coba lihat, Papua saja udah jadi wamen. Coba orang Pekanbaru, belum ada sampai hari ini. Jadi itu mungkin pengantar kami, mungkin Abang Da, Bang Priyo, ya. Kami hanya ingin mengutarakan juga Pekanbaru ini butuh support semua pihak.
Pekanbaru ini bisa besar berkat support. Kami pasang tagline Pekanbaru hari ini, Pekanbaru bertuah. Apa itu bertuah? Bergerak, tumbuh, bermarwah. Siapa yang bergerak? Bergerak semua masyarakatnya, apapun profesinya. Tumbuh, apa yang tumbuh? Tumbuh ekonomi masyarakatnya. Bermarwah. Kita di bumi Melayu, kita harus beretika, attitude, sopan, santun, ramah, tamah, beriman, dan bertakwa. Semoga dengan bertuah, dengan tuah, Pekanbaru bisa menjadi lebih baik. Dengan tuahnya Pekanbaru bisa bebas dari kemiskinan. Dengan tuahnya Pekanbaru anak-anak bisa menjadi anak-anak yang cerdas ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari Abang Dato' sekali lagi, agar Pekanbaru baik saja, mohon support Kota Pekanbaru ini secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat PJ Wali Kota Pekanbaru, Dinda Muflihun. Saya rasanya rugi kalau kehadiran beliau tidak kita buka untuk ada diskusi. Tapi paling tidak kita batasi karena waktu yang terbatas. Paling tidak 3 orang yang akan bertanya. Bang Farid, saya sudah siap-siap dan nampak gelagat dan mau bertanya. Mohon dibantu untuk mikrofon. Satu lagi. Tidak, data dulu. Kak Hani. Satu lagi. Angkatan 88 udah Bang Hani. Kak Hani, Kak. Yang angkatan yang lain. Ya Bang, satu. Ya, silakan. Bang dibantu mic-nya, Ijung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dinda menyampaikan tadi ada, saya pikir menarik, terkait dengan pendidikan, kemudian dengan kesehatan, kemudian kematian BPJS, kemudian terkait dengan alun-alun, sentra UKM, dan sebagainya. Saya pikir ini hal yang menarik. Tapi yang penting dari apa yang dijelaskan tadi oleh UUN tadi, seakan-akan tidak memperdulikan SMA 1. Saya pikir itu yang perlu diingatkan lagi. Pesan kita sampai di rumah, apa yang bisa diberikan kepada SMA 1. Saya pikir Wan Waslita tentu akan senyum-senyum mendengar apa yang disampaikan. Saya pikir 2 hal penting yang saya katakan tadi. Bagaimana kepedulian UUN terhadap SMA 1, yang kedua adalah 2024 sampai dengan 2029. UUN patut. Kenapa patut? Karena turun ke masyarakat. Ya turun ke kecamatan, kemudian ngomong sedemikian rupa. Ya walaupun tidak disiplin berkaitan waktu. Sebagai wali kota ke depannya saya pikir waktu harus diibaratkan. Saya paham juga karena pejabat maklum aja banyak yang ingin salaman, ingin foto dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farid. Lanjut Kak Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pemaparan yang betul-betul istimewa sekali dari Adinda Muflihun. Kalau kemarin saya ketemu dengan Pak Mulyan nunduk-nunduk ya, kalau sekarang maaf ya Pak Wali manggilnya Adinda Muflihun. Di kesempatan ini Adinda UUN sebagai selaku PJ Wali Kota, saya berbicara selaku mewakili pelaku bisnis UMKM yang ada di IKA Semansa ini. Dan saya berharap apa yang disampaikan UUN tadi dengan membuka satu tempat untuk UMKM, saya berharap IKA Semansa, mereka yang menjadi alumni, pelaku bisnis, pelaku UMKM yang bergabung di IKA Semansa, saya berharap dan bermohon untuk mendapat keistimewaan untuk bisa masuk ke dalam lokasi sentra bisnis UMKM yang akan diresmikan oleh UUN di Desember 2023. Saya berharap kita bisa tumbuh bersama, memajukan kota ini, juga memajukan seluruh potensi alumni IKA Semansa Pekanbaru. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa 1, IKA Semansa 1, IKA Semansa maju. IKA Semansa jangan. Pekanbaru merupakan kota tujuan, namun perlu dibenahi juga masalah BPHTB, PBB, karena kita melihat antara satu kawasan itu berbeda-beda nilainya. Kemudian kita ajukan permohonan sangat lama, sementara SK kita dari BPN Pertanahan tidak cukup untuk menunggu dari dispendanya. Ini perlu pembinaan, karena ini menyentuh kepada masyarakat. Ini keluhan masyarakat. Sementara waktu di situ saya disampaikanlah kepada saya, mudah-mudahan saya nanti berjumpa dengan Pak Malihun. Terima kasih Pak, itu aja harapan kita.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Muflihun. Saya ingin juga memberikan keresahan dari generasi muda. Tentu ini tidak asing lagi tentang retribusi parkir yang marak sekali di Pekanbaru khususnya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan adalah, apakah solusi yang terbaik terhadap permasalahan retribusi parkir yang marak sekali di Pekanbaru ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, karena waktu kita terbatas. Kami persilakan, Adinda Un. Jika kami dipercayakan diamanahkan ya sebagai pejabat wali kota, saya sudah mempromosikan letting kami, Pak. Itu pertama dulu. Pertama itu saudara Sony menjadi Staris Inspektorat ya. Yang baru-baru ini juga kita baru melantik Kepala Bapeda Kota Pekanbaru. Itu 96. Coba saudara Ira Gimino. Ini Kepala Bapeda Kota Pekanbaru 96 ya. Dan untuk secara global nanti tentu kita minta di Rakernas ini bisa menimbulkan ide gagasan yang bisa bersinergi sama pemerintah kota. Kita akan support nanti dari pemerintah kota Pekanbarunya. Yang kedua, kami merasa ya sebagai abang menegur, kami apresiasi. Masalah waktu memang masalah sulit ini, Bang. Terkadang kita agendakan jam 3, nyatanya datang tamu termolor jam 4. Mau tolak tamu nanti tersinggung. Nah, ini kondisi memang realnya. Tapi insya Allah ke depan kami akan coba lebih profesional untuk waktu ketiga beracara. Tapi prinsipnya kami siap mensupport arahan dari Bang Fahri Yasin. Oke, Kak Evanora, alhamdulillah Rakernas IKAS Mansa 2023 sudah berjalan dengan lancar. Mungkin sedikit saja saya minta tanggapan dengan hasil Rakernas pada hari ini. Alhamdulillah ya, Rakernas IKAS Mansa 2003 ini berjalan dari pagi sampai sore dan peserta Rakernas juga antusias sampai sore ini masih hadir lebih daripada separuhnya. Apa yang sudah ditelurkan oleh Rakernas ini mudah-mudahan bisa kita jalani secara bersama-sama dan sudah dibentuk juga tim rekomendasi yang dipilih dari setiap angkatan mewakili untuk menyimpulkan apa hasil Rakernas pada hari ini, dan mudah-mudahan hasil Rakernas itu bisa kita aplikasikan dan kita lakukan apa yang menjadi bahan-bahan pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Evanora waktunya dan mudah-mudahan IKAS Mansa jaya selalu ya. Jangan lupa nanti di reuni kita bertemu lagi di reuni 2024 di tanggal 12 dan 13 Januari 2024 dengan peserta lebih kurang 5.000 orang. Baik, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Amira TV, demikian serangkaian acara Rakernas IKAS Mansa 2023 yang tadi sudah membahas tentang pengurusan baru, kemudian juga program kerja selama 2020-2023 dan juga perencanaan program kerja di akhir periode tentunya. Dan tentunya juga tidak lupa membahas masalah reuni akbar yang akan diadakan pada bulan Januari tanggal 12 dan 13 2024. Ya, harapan kita mudah-mudahan serangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh IKAS Mansa ini bisa berjalan lancar dan jaya selalu. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Wan Sandrawati beserta seluruh kerabat kerja Amira TV mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.